Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul pendekatan belajar, metode belajar, definisi, tujuan fungsi ragam, dan alat evaluasi belajar. Langsung saja kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Linda. Langsung saja, pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran bertumbuh pada sebuah asumsi dan filosofi yang berdasarkan proses belajar. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris yaitu approach, yang berarti cara memulai sesuatu. Terdapat 10 macam pendekatan dalam pembelajaran, yaitu antara lain. Yang pertama itu pendekatan konseptual, yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia dan mahasiswa, mendorong penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman, penerapan, kerjasama, dan pengetahuan. Yang kedua pendekatan konstruktivisme, menekankan kreativitas siswa dalam membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman hidup. Yang ketiga itu pendekatan deduktif, dimulai dari teori penerapan spesifik, sering disebut sebagai pembelajaran tradisional. Yang keempat itu pendekatan induktif, yaitu menyimpulkan teori dengan observasi spesifik, mengembangkan hipotesis berdasarkan contoh-contoh konkret. Yang kelima pendekatan konsep, fokus pada pembahasan konsep secara benar untuk mencegah miskonsepsi melalui teknik spesifik dan konkret. Yang keenam itu ada pendekatan proses. Pada pembahasan proses, penemuan akan penyusunan konsep, melatih kemampuan berpikir dan psikomotor siswa. Yang kedelapan, pendekatan komprehensif, menghadapkan siswa pada masalah dengan banyak jawaban yang benar. Yang kedelapan, pendekatan sensitif, menggunakan metode ilmiah dalam pembelajaran, contoh observasi, penanyaan, penekanan, percobaan, dan kompetisi. Dan yang kesembilan, pendekatan realistik, mengaitkan matematika dengan konteks data siswa dan yang terakhir pendekatan sains, yaitu teknologi dan masyarakat, sains dan teknologi dengan isu masyarakat dalam konsumsi pengetahuan secara konstruktivisme. Terima kasih dari saya. Terima kasih kepada materi pertama. Materi selanjutnya yang akan disampaikan selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu strategi atau cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa definisi metode sebagai teknik penyajian bahan pelajaran secara individu atau kelompok. Ada beberapa macam metode pembelajaran, diantaranya yang pertama metode proyek, yaitu menyajikan pelajaran melalui pemecahan masalah yang bermakna dan kontekstual. Yang kedua yaitu metode eksperimen, siswa melakukan percobaan untuk memahami materi. Yang ketiga metode resitasi, yaitu guru memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan kegiatan belajar mandiri atau kelompok. Yang keempat metode diskusi, siswa membahas masalah secara bersama-sama untuk mencari solusi. Kelebihannya adalah merangsang kreativitas dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Yang kelima metode yaitu guru memperagakan proses atau benda yang dipelajarinya.
Yang keenam yaitu metode problem solving, yaitu siswa diajak memecahkan masalah secara sistematis, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berefleksi dengan kehidupan nyata. Yang ketujuh yaitu metode tanya jawab. Guru dan siswa saling bertanya untuk mengklarifikasi dan memperdalam pemahaman. Yang kedelapan metode latihan, melatih keterampilan tertentu melalui repetisi baik ucapan atau maupun mental. Yang kesembilan yaitu metode ceramah. Guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswa. Metode ini mudah mengatur kelas dan efektif untuk jumlah siswa yang besar. Terima kasih. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh saudara Dimas. Selanjutnya yaitu definisi, tujuan, fungsi, ragam dan alat evaluasi belajar. Yang pertama, definisi belajar menurut para ahli, yaitu menurut Credential, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan pemahaman. Selanjutnya menurut Robert Gemini, yaitu belajar adalah perubahan dalam watak atau kemampuan manusia yang berlangsung selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya menurut Sibik dan kawan-kawan, belajar adalah aktivitas mental dan emosional dalam upaya terbentuknya perubahan perilaku yang lebih maju. Selanjutnya tujuan belajar. Tujuan belajar adalah untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang dapat membantu seseorang dalam menghadapi tantangan dan situasi hidup. Beberapa tujuan belajar yang pertama yaitu memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Yang ketiga, membentuk sikap. Keempat, mengembangkan kecerdasan. Kelima, meningkatkan kemampuan logis dan keterampilan membuat keputusan. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat. Yang terakhir yaitu mengembangkan kreativitas. Selanjutnya, fungsi belajar. Belajar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memperoleh pengetahuan. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Yang ketiga, membentuk sikap. Yang keempat, meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kelima, melatih koordinasi dan motorik. Keenam, mengeksplorasikan kemampuan dan minat. 7, menjaga kecerdasan. 8, meraih kesuksesan. 9, meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan. 10, membuka peluang untuk mengenal orang baru. Ya baik, terima kasih. Cukup materi saya. Terima kasih kepada saudara Dimas. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh saudara Lali. Yang selanjutnya, ragam dan alat evaluasi. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, sebelumnya ada yang harus diperhatikan baik pengajar maupun peserta didik. Hal ini penting sekali karena diharapkan nanti dalam proses belajar mengajar. Keanekaragaman jenis belajar ini muncul dalam dunia pendidikan sejalan dengan kebutuhan kehidupan manusia yang juga berdasarkan kebutuhannya. Satu, ragam belajar abstrak, yaitu belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Contohnya, belajar matematik, kimia, kosmografi, astronomi, dan ilmu agama. Seperti yang ketahui. Dua, ragam sosial, yaitu belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Contohnya, seperti saham bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan yang diamalkan. Tiga, ragam keterampilan, yaitu belajar menggunakan keterampilan gerakan-gerakan motorik yang berhubung dengan ukuran-ukuran syarat dan metode, seperti sholat, ibadah, dan haji. Adapun alat dari evaluasi belajar adalah alat ukur dan proses penilaian untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran. Alat evaluasi belajar digunakan untuk menilai proses pembelajaran dan dapat berupa PDB,
kemajuan siswa, mengetahui kemampuan dan kesulitan siswa, mendorong motivasi belajar siswa, membantu perkembangan perilaku siswa, membantu siswa memilih sekolah, jabatan, atau pekerjaan, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dan meningkatkan fasilitas dan kualitas belajar siswa. Adapun indikator prestasi belajar yaitu alat untuk mengukur perkembangan hasil belajar seseorang dan indikator prestasi belajar. Berikut beberapa indikator yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan kemampuan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, dan sekian dari saya. Terima kasih kepada Mas Heri. Selanjutnya itu kesimpulan. Langsung saja, pembelajaran tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi melibatkan proses yang lebih kompleks, yaitu bagaimana siswa memproses informasi, mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman sehari-hari, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam konteks ini. Pendekatan pembelajaran seperti kontekstual, konstruktivisme, deduktif, induktif, hingga saintifik memiliki kelebihan masing-masing yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik materi yang diajarkan. Terima kasih.